Halo semua dan bertemu kembali bersama gue Joris. Dan hari ini kita bakal libur dulu bermain MotoGP Karir karena agak bosan main GP Tour. Nah sekarang kita bakal ngebahas update terbaru dari game Track DR cuy, yang udah rilis beberapa tahun lalu dan masih dalam proses versi beta ya. Pokoknya ini game bakal versi beta terus sampai nanti gamenya beneran fix sempurna rilis 100%. Ya ibaratnya kayak early access lah ya. Dan sekarang udah update yang kesekian kalinya. Dan ini merupakan update paling gede ya selama kita udah sama gue bermain Track DR. Dan ini merupakan update terbesar. Jadi sahabat, kemarin Track DR libur update selama 2 bulan kalau nggak salah. Kemudian mereka bikin update yang sangat gede sekali. Kalau nggak salah kemarin sekitar 9 GB cuy, itu gede sekali. Kira-kira apa aja yang bakal masuk nih di update terbaru untuk game Track DR? Yang pertama tentu saja penyegaran dari UI menunya. Yang kemarin yang lama itu dibikin lebih ribet, sekarang dibikin lebih ringkas supaya lebih jelas nih pembagiannya. Seperti di sini untuk tracknya terbagi 3 bagian, ada untuk track MX atau motocross dan juga tuh versi supercross ya, meskipun untuk track yang versi supercrossnya itu cuman ada sedikit. Kemudian ada versi pembagian untuk track yang berbasis jalan aspal cuy, jadi bukan kontur tanah melainkan aspal. Cuma masalahnya untuk di bagian track yang jenisnya aspal itu atau road kategori itu mereka nggak ngebagi lagi karena ada beberapa track yang nggak bisa dipakai sama sembarang motor. Masa iya pakai motor MotoGP dipakai buat balapan di tracknya karting ya, nggak mungkin banget kan ya. Kemudian di bagian mekanisme balapnya, yang pertama ada race option yang bisa kita atur race time-nya dari 5 menit hingga yang paling lama itu ada 1 jam cuy. Terus juga ada erosi yang mana ini bakal kepake kalau kita lagi ngelakuin balapan atau track DR di track tanah, track supercross atau motocross. Kemudian di time and weather-nya atau waktu sama cuaca ini bisa kita ubah cuy. Maksudnya kayak waktunya bisa kita ubah dari yang semula pagi, siang, kemudian sore hingga di malam hari. Ibarat kata ini gamenya bisa ngelakuin gameplay di waktu manapun. Pokoknya dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Kecuali das atau di dini hari itu nggak ada. Terus assist. Seperti game-game racing lainnya, tentu saja assist sangat perlu banget ya ada, karena ini bisa mengatur kita mau balapan, ngelakuin track dia pakai mekanisme yang serba otomatis atau mungkin yang serba manual. Semua bisa kita atur di menu assist. Oke, sekarang untuk bagian motornya update sih nggak ada ya untuk motornya karena sama kayak versi lama. Cuma di sini gue baru nongolin ke video bahwa ada motor roda 3. Ini gue masih bingung sebutnya motor atau mobil atau mungkin lebih ke bajai saja ya karena 3 roda 2 cuy. Ini versi dirt bike-nya ya yang dipakai buat balapan tanah. Kemudian juga ada motocross yang versi enduro, versi cross sama versi supercross. Ada juga ATV, pokoknya benar-benar lengkap dah kalau masalah tanah karena emang sekarang ini Track DR lebih apa ya, konsepnya lebih mengarah ke balapan tanah cuy ketimbang balapan aspal. Jadi gue rasa yang sering diberikan update dari Track DR adalah di bagian balap tanahnya atau balap MX dan juga SX-nya. Selain ATV juga ada sidecar ya, sidecar MX ini biasa sidecar tuh paling lumrah kalau dilihatnya balapan TT Isle of Man ya guys. Jadi ini versi tanahnya dan gue pengen nih kapan-kapan nyobain ini. Entah nanti bakal nongol di channelnya JamX atau mungkin nongol di channel gue, terus tunggu aja. Kayaknya seru buat balapan nanti kita ngelakuin eksperimen gitu kan. Oke, juga ada versi lainnya dari motocross, ada versi basic Yamaha. Cuma di sini kan memang karena ada masalah apa namanya hak cipta, makanya di sini untuk nama motornya itu disamarkan seperti Yamaha menjadi YMX gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, versi motor aspal cuy, motor gede. Ini ada motor Honda RC 213V yang lagi-lagi apa? Lagi-lagi karena ada hak cipta makanya nggak dikasih nama Honda RC 213V. Sebenarnya ada mod buat nambahin kelas MotoGP full cuy dari Honda, Yamaha hingga Suzuki. Juga ada BMW,
BMW dengan tipe 1000 Pro. Nama alias lah pokoknya yang ada di GP ini. Juga ada Ducati nih. Ducati 1200 kan, di sini keterangannya gitu cuy. Jadi kemudian juga ada yang versi 300 ini yang biasa dipakai buat balapan kelas super sport. Ini basicnya Yamaha R3 cuy. Kalau di Indo basicnya R25. Next ada kelas 2 tak pastinya old school sekali. Ini basicnya antara Suzuki Lucky Strike atau mungkin Yamaha Lucky Strike juga. Terus juga ada Triumph Daytona yang dikasih kode 675R doang. Ini motor pertama kali gue cobain di game ini. Dan lumayan beda sih waktu gue cobain kemarin di update yang sebelum adanya update ini. Terus juga ada motor Bagger. Ini motor Harley Davidson yang biasa dipakai balapan di ajang atau event di Superbike Amerika. Dan selanjutnya ada perwakilan dari 3 roda, tapi versi aspalnya cuy. Ini malah berasa bajai beneran kan. Mungkin nanti bakal kita bikin eksperimen kali ya, atau ngelakuin gameplay dengan roda 3 seperti ini. Oke, next ada Supermoto. Ini basicnya Honda. Juga ada yang versi lebih gede lagi untuk cc-nya 4,5, sama-sama dari Honda juga basicnya. Kemudian paling ujung ada Husqvarna tipe Supermoto. Oke, next di kelas mini yang pertama ada Ovale. Di beberapa tahun terakhir ini Ovale lagi ramai sekali ya, apalagi Ovale dipakai buat balapan di ajang V-Mini GP atau ajang pencarian bakat dari dini yang langsung dinaungi sama Dorna cuy. Dan di Indo pun juga ramai sih. Salah satunya itu kalau nggak salah ada AA atau Degia kalau nggak salah. Kemudian ada Polini Vespa 2 tak 135 yang versi jalan aspal. Selain dari versi aspal juga ada versi yang untuk balapan tanah cuy. Balapan grass track ya, yang di track motocross atau mungkin supercross. Cuman masalahnya gue ragu nih pakai ini motor di track yang kayak gitu. Soalnya ini suspensinya apakah kuat gitu kan. Terus juga ada Polini yang versi lebih matic, cuman masih sama basicnya ini 2 tak. Jadi gue rasa ini lebih ke versi modern ya untuk bentukannya. Next ada motor kecil dari YCF 190. Lagi-lagi ini basicnya dari Yamaha, cuman diinisialin doang. Nah selanjutnya update yang paling kelihatan banget nih yang baru muncul di track DR versi ini. Yaps, betul banget cuy, customize gear atau customize wear pack pembalapnya dari helm hingga sepatu nih. Ini bakal wow banget sih. Oke, yang pertama kita bakal ngecek di bagian tops atau di atasan, atau bisa kita sebut itu bajunya cuy, kaosnya. Di sini banyak banget jenis kaosnya, dan asal kalian tahu tekstur dari game ini tuh bisa banget kalian modding. Jadi berasa kayak bebas kan. Dan ini pun kalau misalkan kita lihat sekilas, grafiknya mirip banget sama GTA 5. Tapi GTA 5 yang versi sebelum masuk di era PS5 cuy. Jadi kurang lebih seperti ini penampilan dari customize pembalapnya nih untuk bagian baju atau alasan. Dan ini pun bisa kalian bebasin loh. Kalian misalkan nih mau balapan di tanah, tapi nggak mau pakai baju balapnya, bisa pakai kaos polosan cuy. Bahkan yang paling parahnya, misalkan pengen balapan di track GP atau track aspal yang harus ngebutuhin kecepatan tinggi, itu nggak mesti pakai wear pack. Kalian pakai kaos oblong pun itu ya cus aja, let's go aja gitu kan. Jadi inilah kelebihan dari track DR yang bisa kita customize seenak jidat kita cuy. Celana pun juga gitu, ada celana jeans, celana cross, dan pokoknya bener-bener ini perfect banget nih buat para player yang suka mengcustomize pembalapnya. Maksudnya kayak kapan lagi ya kan kita bisa ngedapetin game khusus racing ya, racing motor kayak gini yang bisa kita customize cuy. Dari helm, kaos, celana, sepatu, sarung tangan, bebas cuy. Track DR tuh kayak apa ya, kayak ngebebasin playernya buat berekspresi. Kalau di game Ra itu terbatas sekali. Kita nggak bisa pakai kaos polosan kayak gini ketika balapan cuy. Jadi harus
harus pakai wear pack setelan full yang sekiranya safety buat dipakai untuk kebut-kebutan. Wear packnya kayak gini juga lebih seperti ini, dan ini lumayan keren sih ketimbang yang versi lawas. Yang versi lawas kayak jadul banget, motifnya sekarang ini lebih keren dan lebih tertata rapi dan cukup modern dari segi stripping warnanya. Misal kalian pengen balapan di tanah pakai wear pack tapi nggak mau pakai helm yang full face seperti balap GP, bisa kalian custom pakai helm cross cuy. Jadi wear packnya buat balapan GP tapi helmnya pakai helm cross, itu bisa banget. Sepatu pakai sepatu palsu juga bisa banget, ini bebas sekali buat kita berekspresi. Jadi itulah kelebihan dari Track DR dari segi customize yang baru aja dimasukin dengan update terbaru ini. Nah, barusan gue udah nampilin untuk beberapa perubahan yang ada di sini seperti customize dan juga dari segi motor dan juga untuk perubahan dari layout UI menu. Nah, sekarang kita bakal ngetes gameplay dari Track DR ini, apakah ada perubahan dibanding versi yang lama. Nah, kalau boleh jujur, gue udah nyaman sama versi yang lama atau mekanisme gameplay yang lama. Nah, sekarang ini dengan adanya update terbaru, apakah mekanisme balapnya atau fisik gameplaynya akan berubah, itu bakal kelihatan sesaat lagi. Makanya kita hari ini bakal ngetes dulu dengan motor kecil yaitu Ovale yang akan kita pakai di track karting juga atau di track yang bernama Jeepers. Oke, tibalah kita di track Jeepers karting ini dan sekilas bentukan dari pembalap kita kayak player GTA cuy, lagi pakai motor kecil. Mirip kan? Buset ini, waduh silau sekali cuy. Ya ampun, padahal ini siang hari kan, jadi harusnya nggak ada efek silauan cahaya dari sebelah. Tapi oke lah, nggak apa. Yang penting ini lebih bagus grafiknya ketimbang yang versi lama. Jujur sih, ini dari opini gue pribadi grafiknya jauh lebih bagus ketimbang yang versi lama. Oke, dan buat info aja, di sini juga kopling berperan penting. Apalagi ketika kita lagi ngelakuin launch control, itu harus kita mainin kopling supaya nggak mati. Pokoknya kayak bener-bener real banget seperti yang ada di real life-nya cuy. Jadi wajib neken kopling kalau kita lagi mau ngelakuin launch control atau lagi mau jalan. Ya pokoknya sama kayak yang ada di dunia nyata. Oke, kita bakal ngelakuin beberapa putaran di sini untuk nyobain motor Ovale ini. Kira-kira apakah fisiknya bakal berubah? Let's go, kita coba guys. Harusnya sih dengan tipe motor sekecil ini harusnya lebih enak buat dimainin. Tapi ya kita coba aja nih. Oke, hairpin arah kanan, oke nice. Oh, gue tahu nih bedanya sama yang versi lama. Nah, kayak gini nih, kan? Jadi setelah gue mainin tuh yang versi baru ini sangatlah beda dengan versi lama cuy. Kayak apa ya? Tiap kita masuk ke tikungan itu tanpa kita ngerem pun motor bakal langsung belok patah cuy. Langsung kayak ngerem banget, padahal kita nggak pakai rem, cuman engine brake doang cuy. Jadi gue rasa dengan kita pakai engine brake pun nggak butuh bantuan rem cuy, serius. Khususnya di motor seperti ini, lihat tuh. Ini bakal kerasa misalkan kita lagi ngelakuin tikungan hairpin seperti ini cuy. Nah kan kalau bentar aja langsung berhenti loh motornya pakai engine brake doang, itu aneh banget. Pokoknya tiap masuk tikungan hairpin bakal kerasa sekali lah ini nih, itu nggak jelas banget sih. Jadi gue rasa ini update baru kayak aduh kacau sekali sih. Ya benar sih, dari segi gameplay, dari segi customize, grafik, tampilan menu itu udah bagus sekali. Hanya di mekanisme balapnya nih untuk asisnya kurang bagus gue rasa. Tapi mungkin supaya lebih afdol, nanti kita bakal coba di track yang sama tapi dengan motor yang berbeda. Nah, kira-kira apakah bakal sama ya kan? Tapi yang jelas kita bakal coba dulu ngelakuin beberapa putaran supaya tahu nih lebih dalam kira-kira apa aja yang perlu kita persiapin jika bermain dengan game Track DR yang versi paling baru. Oke, seperti biasa ini game yang ngebikin kita harus lebih ngerasa sabar karena untuk kita crash pun itu nggak langsung serta-merta kita ngerespon cuy langsung naik di motor lagi, melainkan kita harus
Cari motor kita di mana, kita cari, terus kita ambil motornya, kita naikin, kita berdiriin motornya, terus naikin, dan juga kita starter cuy. Ya, namanya juga game track DR yang lebih simulasi ya dibanding MotoGP. Cuma dari segi fisik ya, gue lebih suka sama MotoGP, lebih luas, lebih halus. Kalau misal dibandingin sama saingan terberatnya itu GP Bikes, tentu saja dari segi fisik gameplay GP Bikes masih juara. Cuman dari segi grafik customize, game ini Track DR benar-benar juara sekali sih. Gue suka sama grafik yang lebih cerah dan lebih enak buat dipandang. Nah sekarang kita bakal coba dengan motor yang lain cuy. Sekarang kita udah pakai Yamaha 190 atau versi Yamaha Mini Moto. Let's go guys. Apakah bakal sama ya kan? Oke, turn 1 belum kerasa dan di hairpin sama aja cuy basicnya. Jadi antara Mini Moto ini sama yang tadi tuh motor ovale itu basicnya sama banget. Dimana untuk entry cornernya kita nggak pakai rem pun, hanya dengan bantuan engine brake gear 2 itu udah langsung berhenti motornya cuy. Ini bener-bener kayak aduh gak enak banget buat mainin. Jadi kayak harus lebih kebiasa aja sih. Au. Gue malah lebih nyaman sama fisik versi lama loh ini daripada yang sekarang. Jujur sih, itu yang gue alamin secara langsung ketika mainin game VR. Urusan, oke, menuju turn 1 kita bakal lihat brake dan kurang pas nih. Ini aja gak enak banget cuy, gak enak banget. Oke lah, gue rasa sama aja sih untuk basic dari yang versi Mini Moto dan juga versi ovale. Kita bakal langsung aja skip dan kita bakal ganti motor dan juga track yang lain. Oke, sekarang kita udah tiba di track gede yang khusus buat balap motor yang lebih gede cc-nya. Ini kita pakai Triumph Daytona 675 dan di sini tracknya kita balapan lagi ngelakuin track D di track apa namanya? Sirkuit Cremona ya, Cremona Circuit, yang mana track ini merupakan track yang akan dipakai buat event Superbike tahun depan di 2024. Dan ini merupakan track, fun fact-nya, ini track yang gue pakai untuk latihan pertama kali bermain track DR waktu masih pertama kali rilis di Steam versi Early Access-nya. Oke, ini kita masih lagi ngelakuin beberapa putaran nih, memahami fisiknya bagaimana dengan yang versi lama. Oh, stupid cuy. Oh my god. Oke, calm down. Kurang lama nih kita ngetesnya. Mungkin kita bakal butuh beberapa saat lagi buat bisa mengatakan seperti apakah fisik dari track DR yang baru ini. Oke, high speed corner. Nice. Wih, corneringnya rebah banget loh. Ini yang bikin ngilu adalah pembalap kita tidak menggunakan wear pack balap cuy, melainkan hanya pakai kaos polosan, kaos oblong plus celana jogger dan sepatu. Jadi kapan kita crash ya udah siko kita langsung tergores sama aspal cuy, yakin dah itu. Oke, entry-nya nggak enak banget loh ini. Oke, last again menuju last corner. Agak lebar dan sekarang last corner. Exit. Lumayan sih. Lebih enak ketimbang yang versi motor kecil tadi cuy. Oke, nice. Entry turn 2, hati-hati. Kok ya apa? Ini pembalap kita nggak mau rebah cuy. So, kayak ketika entry corner yang biasanya pembalapnya bakal pasang posisi siaga, ini enggak loh. Jadi tiap entry pembalapnya masih aja nunduk cuy. Kacau sekali ini basicnya. Tuh kan. Jadi pembalap kita bukannya pasang posisi badan siaga yang mau konsernya kayak berdiri dulu kan, badannya tegak gitu. Tapi sekarang ini di sini malah enggak cuy. Jadi tiap entry ya orangnya ikut nunduk, tuck in kan. Jadi lebih tuck in. Kacau sih ini. Cuma gue belum suka sama bagian corneringnya ini di track DR. Cornernya kayak ekstrim sekali, modern banget tuh kan. Agak nge-slide juga nih. Oke, high speed, mistake. Oke, untuk jaga crash masih aman. Oke, entry hairpin. Kan pembalapnya nggak mau tegak cuy.
tetap aja takin gitu kan, nanti kacau sekali. Nah setelah beberapa tikungan dan juga exit corner dan juga satu putar tadi, gue bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk update terbaru ini fisik gameplaynya, mekanisme balapnya gue nggak suka banget cuy, jujur. Terutama di bagian entry corner yang apa ya, kayak aneh pokoknya, kaku cuy. Kalau dibandingin sama yang versi lama, itu malah lebih bagus yang lama loh untuk fisik gameplaynya. Untuk fisik gameplaynya. Kalau grafik sama fitur customize jujur gue akuin ini yang terbaik. Tapi yang dari segi fisik gameplaynya, mekanisme balapnya itu jujur gue lebih suka sama yang versi lama ketimbang yang ini. Jadi kayak kebalikannya cuy, yang awal rilis game ini fisiknya bagus banget, nyaman. Nah sekarang dibalik cuy, fisiknya yang ampas, gameplaynya yang ampas. Cuman fitur sama grafiknya yahut sekali sih ini. Ya namanya juga developer kecil, tidak segede Milestone, apalagi EA. Tentu saja mereka memiliki keterbatasan cuy untuk bisa ngembangin game racing yang notabene sponsor duitnya pasti kurang, jadi ya wajar aja. Tapi kalau sampai tiap nikung kita stupi ini parah banget cuy. Padahal versi lama nggak kayak gini loh, nggak gampang stupi asli. Aduh, tapi ya overall kita harus mengapresiasi karena udah bisa memasukin fitur customize, terutama baju balap nih bisa pakai kaos oblong di track aspal, pakai moge itu kan. Kalau misal dari opini gue pribadi, kenapa sekarang fisik track DR yang versi balap aspal ini jelek banget? Gue rasa kan emang track DR itu lebih fokus kepada balapan tanah cuy, seperti balapan motocross dan juga balapan supercross. Itu yang gue amatin beberapa bulan terakhir, mengamati bahwa track DS sudah nggak fokus lagi sama fisik game atau kategori balapan aspal kayak gini. Mereka fokus doang ke bagian motor tanah doang, motocross, supercross dan yang lainnya. Pokoknya kecuali motor aspal. Jadi gue rasa itu yang menjadi alasan kenapa track DR untuk fisik dari motor balap aspalnya kacau sekali. Dan ini ngomong-ngomong untuk bagian HUD-nya juga ada sih. Seperti HUD kilometernya, speedonya kan, terus juga ada untuk HUD lifetime boardnya itu udah di-up juga, lebih ringkes, lebih rapi lah ibaratnya. Ya kita wajarin aja, apalagi nih developer kecil yang tidak segede Milestone, apalagi EA gitu kan. Ya berkata kayak kurang sumber dayanya, sumber dana, sumber daya manusia juga kurang pastinya. Oke lah kalau itu kita langsung aja mengakhiri video kali ini guys. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video gameplay untuk racing game selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.